Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pasangan batu kosong kan, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ini kan? Ini tingginya berapa dia ya? 60. Tambah 60, 120 ya? Iya, Pak. Kelihatan kan ini gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan tingginya 100. Nah, ini kan tingginya 120 kan? Mana? Siapa? Nah, ini kan tingginya 120, 60 tambah 60 ya? 120. Nah, mana nih? Kenapa nggak bisa terbuka Google ini? Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ini kan fondasimu ukurannya begini ya. Iya kan? Iya kan? Begini kan fondasimu. Iya, Pak. Nah, yang ini yang sebelah sini ini namanya apa namanya? Kepala fondasi. Ya. Aduh, kenapa bocor ini? Bocor suara ini. Siapa itu? Tolong dikasih tahu. Siapa itu? Nah, ini kepala fondasi. Kalau yang ini namanya apa? Yang ini namanya apa? Dasar ya? Dasar ya, fondasi. Atau apa, alas ya? Ya, Iya, Pak. alas fondasi. Begini ya. Begini kayaknya. Begini ya, alas fondasi. Terus ini namanya apa yang di tengah ini? Yang di tengah ini namanya apa? Yang ini namanya apa? Ini namanya apa? Pakai pasangan kali ya? Tengah Pasangan tuh fondasi. apa namanya? Pasangan Tengah batu kali. fondasi. Apa namanya? Pasangan kali ya? Pasangan gitu ya? Pasangan, ya. Batu Batu fondasi. ya, pasangan batu fondasi. Nah, Bapak mau tanya lagi, ukurannya berapa sih ini? Ukurannya ini? Ukurannya ini berapa? Ini kan kita Atasnya ya. Kita selalu berbicara tentang rumah sederhana ya. Di sini kan atasnya ada Pak. slope tuh. Di sini kan ada Iya, Pak. slope. Nah, biasanya itu dimulai dari apa? Dari slope. Ya, dimulai bukan. Kalau kita mau tahu ukurannya slope, slope sama fondasi, itu selalu dimulai dari ukuran batu merah atau batu bata ya, merah ya. atau batu bata. Siapa tahu bagaimana caranya? Bapak kok agak lupa-lupa ini. Pertama kan berapa sih ukuran ukuran batu merah itu berapa ya? Ukurannya berapa? 11 cm, Pak. Apanya Panjang 11 21 ya? cm. Panjangnya Lebar berapa? 21 cm, Pak. Ya. Panjangnya berapa? 21 cm, Pak. Hmm. 21 ya? 20 lah. Kita kan 20 sampai 22 ya kalau salah.
Iya, Nanti Pak. Bapak dikoreksi kalau salah ya. Terus tebalnya berapa? Tebalnya 6 cm, Pak. Ya, biasanya 5 ya, 5. Ya. 5, Iya, Pak. 5 ya, 5 sampai 6 lah. Ya. Sekarang lebarnya berapa? Iya, 5 sampai 6. Lebarnya 11, Pak. 11 Lebarnya sampai 15 biasa. kalau di Kota Kendari, Bapak dikoreksi kalau salah ya, itu 10. Iya 10 ya? Iya, sudah kecil sekarang kayaknya, Pak. Ya, oke ya. 10. Nah, biasa 10 gede itu sudah ya. kecil. Nah, oke, makasih ya. Itu kan kalau kita mau tahu ukurannya slope ya. Jadi kalau kita mau tahu itu ukurannya slope berapa, terus ukuran pasangan batu. Ini untuk rumah sederhana ya. Batu apa nih? Iya, Pak. Batu fondasi ya. Ini ancer-ancer, apa namanya? Apa namanya? Ancer? Fondasi ya. Apa namanya nih? Hitungnya ancer-ancer ya. Ya. Suaranya Bapak kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Nah, ini kan ukuran batu fondasi. Ya. Tebalnya berapa tadi? Berapa? Lebarnya berapa? Kok lebar? Lebar ya? Lebar. 10 tadi, Pak. Ya, lebarnya berapa? Lebarnya 21, Pak. 20, Eh, 22. Panjang itu, lebar, Om. Lebarnya tadi 10, Pak. 5 sampai 6, Pak. Hah? 5 sampai 6, Pak. Lebar ya 5 ya, 5 ya. 5. Lebarnya berapa? 11. 5 sampai 6, Pak. 11, Pak. 10, Pak. Itu 10, 5 itu tebalnya, Pak. Tebalnya berapa? Tebalnya 5. Oh iya. Tebalnya 5 cm. Berarti 5 sampai 6. tebalnya 5 cm, berarti lebarnya 10 kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Susahnya deh. Nah, 10, lebarnya 10. Lebarnya 10 toh? Iya, Terus Iya, plesteran berapa tebalnya? 2 cm, Pak. 2 cm. 2 cm, Pak. Dia sudah sama cat itu, Pak. 2 cm? 2,5 mau? Ya. Iya, Pak. Lebih tebal, lebih bagus, Pak. Ya, 2,5 cm ya. Kita 15 cm yang tinggi. Begitu ya? Ya, Pak. Nggak mesti juga 15 ya, nggak mesti juga kan, disesuaikan juga. Ini berapa nih? 2,5 ya? Gitu ya? Ya. Iya, Pak. Jadi berapa totalnya itu? 15, Pak. Iya, Pak. 15 ya? Ya, 15, Pak, kalau dengan luar dalam. Ya, berarti 15. Ya, 15 tuh. Ini. Ya. Berarti 15. Begini ya? Ini kan plesteran toh? Ya. Iya, Pak. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Nah, soalnya Bapak bukan tukang. Nah, berarti slope-nya itu lebarnya berapa? 30, Pak. 15, Pak. Lebar, Om. 15, Pak. 15 Wih, ya? kecilnya. Iya, Pak. 20 ya? lah. 20 lah. 20. Kalau untuk rumah sederhana sudah 15 sudah bisa, Pak. Ya, kita ini hitung ideal ya. Iya, Pak. Nah, saya hitungnya ancer-ancer aja kayak begini. Jadi maksudnya nanti kamu menyesuaikan aja di lapangan. Kan ini kan batu merah. 15 dengan 15 kali 20, 15 20. Ya, coba perhatikan Bapak. Nah, ini kan 15 toh? Jadi sini Iya, berapa Pak. tadi ukurannya?
15 ya, lebarnya 15 ya? 15, Pak. Iya, Pak. Hmm, Ya, lebar Oke. 15. Oke, ukurannya 15. Ya, 15 cm. Nah, kalau tingginya berapa? 15 bisa juga 20, Pak. Ya, dari mana itu? 15 bisa 20, Pak. Lebih apa kemarin kita sudah cerita ya, slope itu apa? Balok kan? Iya, Iya, balok, Pak. Pak. Ya, Balok, Pak. balok. Slope itu kan balok ya. Balok itu apa balok? Balok itu apa syarat balok? Sisi-sisinya sama, Pak. Ya, apa syarat balok itu dia harus lebih apa tuh kemarin ya, tebal ya? Lebih tebal, lebih Bagus. besar, lebih tinggi dibandingkan itu ya, dibandingkan dengan apanya? Lebarnya, Pak. Lebarnya ya, lebarnya. Itu balok ya. Iya, Pak. Kalian ngerti nggak nih? Ngerti, Pak, ngerti. Pak. Yang cewek-cewek. Nah, karena slope itu balok, terus syaratnya balok itu dia harus lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar, apa lebih besar, lebih tinggi, lebih besar, lebih tebal dibandingkan dengan lebarnya. Berarti dia harus besar sini kan ukurannya? Iya. Tingginya dia harus lebih tebal, lebih tinggi, lebih besar ya. Jadi berapa Mi itu? Supaya tidak mudah patah, Pak. Ya, Ya, dikasih jadi ya 20 betul. aja, Pak. Jadi berapa Mi? Bisa kita kali 2 ya, 15 dikali. Ini kan ukuran lebar tuh, kali 2 ya. Berapa Mi itu? 30. 30, Ya, Pak. berarti tingginya ini dia 30. 30, Pak. Ya, oke. 30. Oke ya. Sudah dapat tuh tingginya? Sudah, Pak. Jadi tingginya 30, ini 15. Terus bagaimana Mi kepala fondasi? Ukurannya Harus lebih lebar daripada slope, Pak. harus lebih lebar daripada slope. Ini kepala fondasi namanya tadi tuh? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kepala fondasi itu Alas atas pondasi. kepala fondasi itu berapa kepalanya situ? Ini kan tadi sudah 15. Terus berapa lagi di sini? 30, Pak. Kok 30? 2,5. 25 kah, Pak? Ya, 2,5 ya. Spasi ya? Ya, Pak. Ya kan untuk nutup ini. Ya, Oh, iya, Pak. yang ujung-ujungnya. 2,5 jadi Berarti 20 berapa sini? lebarnya, Pak. 2,5 ya? 20, Ya, Pak. 2,5. Ya, 2,5 tambah 2,5 kan? Ya, Ya, Pak. Iya, Pak. 2,5 tambah 2,5. Jadi berapa Mi ini? Jadi 20, Pak. Ya, jadi kepala fondasi itu 20. 20. Nah, sekarang berapa tinggi fondasinya? Tergantung 20 kali 2 ya? Hmm, 40. 40. Ya. Jadi tingginya sini 40. Ya. Ya, Pak. Nah, lebar alasnya itu tinggi sama dengan lebar alas. Ngerti nggak? Berarti 40 juga, Pak. Ya, tinggi sama dengan lebar alas. Berarti sama dengan juga 40. Gitu ya? 40. Iya, Pak. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Nanti kalian kalau mau lebar-lebar lagi, nanti dikasih lebar-lebar aja sini. Poninya juga. Sehingga ukurannya tuh bisa dapat 80 gitu ya. Misalnya sini 40. Ngerti nggak? 40 kali 2 ya 80. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya Bapak? Uy.
Ngerti nggak? Ini kan tadi 30 kan? Iya, Iya, Pak. kepala pondasinya kan tadi 30 ukurannya. Ya, 20, Pak. 20 ukurannya. Oh ya. Kalau kita mau kasih 80 di sini ya berarti bisa di sini nanti kamu kasih berapa? 15. Di sini 40 misalnya kan? Ya, jadi 40 kali 2 80. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Jadi berawal dari mana? Berawal dari mana? Dari ukuran Dinding, Pak. Slope. batu. Ukuran dinding. Oh, batu bata. Batu bata. Ya, awalnya itu dari batu bata ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Ini kayaknya ada agak gimana gitu. Ya, nanti kalau kamu mungkin mau perbesar pondasinya, tingginya misalnya 80 ya bisa aja. Nanti mungkin dimulai dari sini kan. Dari kepala pondasinya kali ya, 15 atau nanti kamu mulai dari sini aja mungkin. Ya, bisa ya? Ya, Bisa, Pak. nanti dicoret-coret sendiri. Tapi polanya kayak begini. Ya. Nah, itu kan apa sih namanya? Itu kan fondasi kan ada yang begini. Ini bentuk apa ini? Ada yang begini. Gitu ya? Galian ya, galian. Iya, Galian, Pak. Kalian. Iya, Pak. galian fondasi. Menurutmu yang tepat yang mana? Menurutmu yang tepat yang mana untuk rumah sederhana yang tidak membutuhkan pengawasan khusus? Yang tidak membutuhkan pengawasan profesional yang mana? Untuk rumah Kotak, sederhana Pak. tidak bertingkat. Yang kotak, Pak. Apakah yang ini atau yang ini? Yang kotak, Pak. Yang kotak Pak. untuk? Yang kiri. Ya, yang kotak untuk apa nih? Untuk rumah sederhana, Pak. Nah, kalau yang kiri? Untuk ini, Pak, pengawasan para ahli, Pak. Kalau yang Ya, ada yang berarti 2 lantai ya? iya, Pak. Bisa 2 lantai. Yang lain? Sama, Pak. Sama. Sama-sama, ya, Pak. oke. Sama-sama. Ya, jadi kalau untuk rumah sederhana tidak bertingkat, pakai ini saja. Kenapa? Karena kan dangkal ya. Misalnya ya, kan rumah sederhana ada kecenderungan tidak membutuhkan galian yang dalam misalnya, ya kan? Ya. Iya, Pak. Nah, Nah, banget itu. alasannya karena kalau kotak ini kan dangkal ya. Kalau dangkal kan tidak rawan longsor ya. Iya, Pak. Ya, kalau dangkal kan tidak rawan, ada kecenderungan tidak rawan longsor. Tapi kalau dalam kan ada kecenderungan longsor kan? Kalau dalam misalnya Iya, 2 Pak. meter, 3 meter, aduh 3 meter lebih tinggi dalamnya. 2 meter 50 misalnya, galian pondasi 2 meter 50 untuk purplat. Kan itu kan kalau kotak begini, kalau musim hujan kan dikhawatirkan longsor kan? Iya. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Ya, jadi makanya dibuat bentuk apa ini? V ya? Apakah? Trapesium. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau trapesium itu digunakan, untuk Pondasi yang lebih Bangun. dalam. ya fondasi lebih dalam ya. Dalam. Nah, kalau yang apa itu? Kotak. Yang kotak untuk yang Dangkal. ya, yang tidak dalam ya, yang tidak dalam. Oke? Bisa ya, jadi kalau rumah sederhana ya begini aja. Tapi kalau untuk yang dalam ya begini. Oke ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kalau fondasi itu nanti Bapak dikoreksi ya kalau salah, Bapak lupa-lupa. Fondasi
penentuan dalam atau tidak dalam pada pondasi. Nanti Bapak dikoreksi ya, soalnya Bapak agak lupa-lupa ini. Biasanya pondasi dalam, pondasi tidak dalam, pondasi tidak dalam berapa? Mana nih lambangnya anu nih? Lambangnya, oh ini dia, pondasi. Nih, kurang dari Bapak dikoreksi kalau saya. Bapak lupa-lupa ini, 80 ya. Berapa ya? 80 ya. Kurang dari 80 cm. Ya. Kalau pondasi dalam di anu aja dikasih di atasnya. Lebih gimana ini? Lebih 80 cm. Ini Ji, anunya kayaknya. Nanti Bapak dikoreksi ya. Soalnya Bapak lupa nih. Gini, kalau pondasi tidak dalam itu ini kurang lebih ini pakai kurang lebih ini. Ada garis lagi di sini kurang lebih 80 cm. Pondasi dalam lebih daripada 80 cm. Ini kayaknya kategorinya ya. Nanti Bapak buka-buka buku lagi. Ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Terus kenapa suara bocor lagi? Siapakah itu? Nah, coba ini kan fondasi ya. Pasangan batu fondasi kan, ya? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau menyusun batu itu kan kemarin kita sudah cerita ya, batunya harus apa? Besar-besar ya? Iya, Pak. Iya, Ya Pak. kan? Batu fondasi itu harus besar-besar kan, jadi diatur gini. Gini ya. Ya. Oke. Terus itu kalau kita menyusun batu fondasi itu menyusun batu fondasi ya. Apalagi namanya? Selang-seling kayak menyusun batu merah itu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, begini yang tepat ya. Nah, ini ada ini lagi, ada apa lagi nih? Kok orang ini lagi. Nah, ada susun lagi di sininya. Ya, saling tutup-menutupi nih. Ngerti nggak nih? Kenapa harus begitu, Pak? Kenapa harus begini? Iya, Bisa Pak. jawab ya? Kalian ngerti nggak susunannya nih yang Bapak tulis? Kan kayak susun batu merah atau selang-seling. Iya. Iya Pak, agar saling berpegangan Pak. Agar Ya, tidak itu mungkin ya. Nah, itu. Jadi wah. Nah, nanti batunya di sini. Nah, besar-besar misalnya tuh. Nah, ya. Ya. Terus Iya, Pak. Terus lapis dengan spesi. ya, begini ya. Begini tuh? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. nah, begini. Terus nah, pas lagi di sini ditutup lagi. Nah, begini ya, polanya begini ya. Polanya begini. Ya kan? iya Iya, Pak. Pas lagi di sini nih, ditutup di atasnya lagi. Nah. Gitu. iya Pak. Jadi saling menutupi ya. Iya Pak, saling Ya kan? berpegangan Pak. Kalau kalian gambar fondasi begini ya simbolnya ya. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan kestabilan dan kekokohan batu gunung. Jadi penyusunan begini adalah penyusunan yang saling apa? Ikat mengikat ya. Kunci mengunci. Ngerti nggak? Ya. Iya, Pak. Ya, itu karena ada hubungannya untuk memenuhi atau mereduksi bencana alam gempa bumi. Ya, cara mereduksinya itu ya seperti penyusunan batu merah yang selang-seling. Bisa ya? Iya. Iya, Pak. Oke. Terus tadi kalau buat batu fondasi kan batunya harus besar-besar gitu kan, harus apa lagi? Tajam-tajam sudutnya, ya kan?
Ya, Iya, Pak. tajam-tajam sudutnya. Jadi fondasinya memang harus batunya besar-besar, disusun besar-besar. Nanti kalau misalnya di sini tingginya 80 cm ini misalnya ya. Misalnya tingginya 80 cm. Jadi diukir deh. Misalnya tinggi fondasimu ini 80 cm. Ini misalnya ya. 80 cm. Nah, berarti batumu itu yang harus ukuran-ukuran yang besar-besar ya? Ya. Iya kan? Iya, Pak. Harus besar-besar nih. Besar-besar. Nah, nanti di atas ini menyesuaikan nih. Kau ngerti gak? Mengerti, Pak. Sehingga mencapai ukuran Tinggi fondasi. 80. Ya, berarti yang di atas ini menyesuaikan. Oke. Terus yang lubang-lubang ini kan harus diisi batu di sini. Ya, harus diisi batu di sini. Batu-batu kecil ya. Ya. Habis Iya, itu Pak. diplester. Tuh, berapa tebal plester kemarin? Tebal plestermu kemarin berapa? Hah? 2,5, Pak. 2,5, Pak. Biasanya tukang itu kalau dia plester di sebelah luar aja ya? Di sebelah Iya, dalam Pak. kayaknya dia tidak plester. Yang kelihatan saja, Pak. Ya, biasanya yang di plester di sebelah sini. Terus sama di atas ini ya, tebalnya sama ya, plesternya. Dia plester juga di sini ya. Iya, Pak, diplaster lagi. Ya, di atas. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Oh, mana yang betul? Misalnya ini tahu muka tanah kan? Ini misalnya MT atau muka tanah. Tahu muka tanah tahu? Tahu, Pak. Nah, muka tanah. Mana yang betul? Fondasi di dalam lubang atau fondasi yang setengah di dalam lubang, setengahnya muncul di permukaan tanah atau di atas tanah? Di atas permukaan tanah. Mana yang betul? 1, Yang 2, atau setengah. 3? 3, Pak. Tiga, Nomor Pak. 3, Pak. Mana yang betul? Nomor 3, Tiga. Pak. Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kenapa nomor 3? Karena yang sering saya lihat pada saat orang pembangunan, Pak, keseringan selalu mereka fondasi setengah di dalam tanah, setengah di atas permukaan tanah, Pak. Ya, Saya oke, bilang, bagus. Itu Untuk alasannya. Ada yang terus pilih lagi untuk- nggak? Saya nomor ada yang punya ada yang punya ini lagi nggak? Maksudnya pendapat Kalau lagi nggak? Kalau nomor 3, Pak, tembok tidak langsung mengenai tanah, Pak. Jadi embun-embun hujan itu tidak langsung mengenai tembok. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, ada lagi nggak? Ada yang pilih nomor 1, pilih nomor 2? Untuk ini, Pak, nomor 3 itu, Pak, kenapa udah muncul setengah di atas tanah? Karena posisinya, Pak, yang di bawah, Pak, kan dia di atas itu, Pak, tanahnya lembek, Pak, begitu. Untuk lebih kestabilan fondasi, Pak. Biar dah langsung bawahnya, Pak, dah langsung bersentuhan, Pak, dengan tanah keras di bawahnya, Pak. Oke, bagus ya jawabannya. Ada pilih nomor 1 nggak? Ada yang pilih nomor 2 nggak? Ada yang pilih nomor 2 ya? Hmm? Tidak ada, Pak. Wih, kasihan juga ya. Ada yang pilih 2. Sebenarnya nanti Bapak dikoreksi juga kalau salah ya. Sebenarnya ini misalnya permukaan tanah MT. Sebenarnya tuh yang paling tepat itu fondasi itu harus di dalam lubang. Kan apa kemarin fungsi fondasi? Siapa tahu? Untuk apa kemarin fungsinya fondasi? Fondasi itu harus di dalam lubang. Untuk apa? Menopang berat bangunan, Pak. Ya, untuk menyalurkan beban di atasnya, gitu ya? Iya, Pak.
beban di atasnya, lalu diteruskan ke ke tanah. Nah, itu fungsi fondasi itu. Jadi karena fungsinya seperti itu, makanya fondasi yang paling tepat itu dia itu di dalam Lubang. lubang. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, nanti terhadap apa? Jalan, ketinggian jalan bagaimana? Iya kan? Ya. Iya, Pak. Nah, ini saya jalan. Nanti terhadap jalan mana? Jadi masa linear satu permukaan itu tugasnya slope tahu slope itu? Ya. Tahu, Pak. Nah, slope itu, Adik, yang penting kan lebarnya toh? Iya, Pak. Yang penting kan slope itu lebarnya. Tingginya mau berapapun suka-suka kalian sebenarnya. Paham nggak maksudnya Bapak? Paham, Pak, paham. Nah, ini kan permukaan tanah. Ini fondasimu misalnya. Nah, slope itu tuh sebenarnya semakin tebal semakin bagus. Ini yang memainkan nanti inilah yang nanti dari muka tanah kan? Iya. Iya, Pak. Nah, jadi slope itu sebenarnya tingginya itu semakin tinggi semakin bagus. Tapi kan dalam apa sih namanya? Membangun rumah ada prinsip-prinsip ekonomis, ya kan? Ya, Iya, Pak. prinsip-prinsip ekonomis. Karena berdasarkan prinsip-prinsip ekonomis itu maka diaturlah tingginya itu slope. Ada ukuran-ukuran tertentunya. Tapi kalau kamu bisa melewati ukuran tertentu tersebut ya enggak masalah. Misalnya 20/40. Bisa aja kamu terus bikin situ 80. Kan bisa kan, ini kan beton kan? Iya kan? Iya, Pak. Nah, misalnya tingginya 60, bisa kan dengan tulangan-tulangannya? Iya. Iya, Pak, bisa, Pak. Nah, itu. Jadi sebenarnya fondasi itu lebih bagus di dalam lubang. Nanti kalian mainkan terkait ketinggiannya terhadap muka tanah itu pada slope. Itu idealnya. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Tapi ini kan biaya tinggi kan? Iya, Pak, betul, betul. Mahal. Makanya kadang-kadang tukang itu udah mainkan. Daripada dia buat slope tinggi-tinggi, mahal, makanya ya, sebagian muncul di permukaan tanah, sebagian muncul di sebagian muncul di permukaan tanah, sebagian lagi di dalam Dalam lubang. dalam lubang. Nah, kalau polanya seperti ini, tinggi fondasi 80, berapa di dalam lubang, berapa di atas permukaan tanah yang muncul? Dalam yang di permukaan, Pak, biasa 30, Pak. Yang dalam lubang? Dalam lubang, Pak, 50, Pak. Oke, boleh. Ya, Biasa. tapi biasanya tukang itu 50-50 ya, setengah-setengah. Iya, Hah? Pak. Biasa setengah, Pak. Misalnya begini. Sudah paham ya? Bisa ya? Ya, ini pengetahuan aja. Ya, yang penting kalian tahu aja. Oke? Iya, Pak. Bisa ya? Terus berapa tebal plesteran fondasi? 2,5 tadi, Pak. 2,5 ya? 2,5. Ya, boleh lah. Plesteran ya? 1,5 Pak, mungkin bisa juga. Ya, boleh. Anggaplah range-nya 1,5 sampai 1,5 sampai 2,5 boleh. Ya, kan semakin tebal semakin bagus tuh. Ya. Iya, Iya kan? Pak. Semakin. Iya, Pak. Ya, nanti yang kemarin kita sudah cerita, belum kita cerita ya, serangan air apa? Air muka tanah kan? Air tanah ya? Kemarin kita sudah bahas kan? Sudah, Pak. Ya, makanya diberi plesteran yang tebal ini ya. Iya toh?
Jadi berapa komposisinya? Anu? Plesteran? Berapa komposisinya? Kalau yang saya lihat tukang-tukang Pak, satu sak semen, 3 arko pasir, sama biasa Pak airnya disesuaikan Pak. 3 sama 1:3 ya? Iya Pak, 1:3. Iya Bias- Pak, 1:5 dengan 1:3 Pak. Ya boleh ya 1:3. Kalau 1:3 bagus ya karena lebih apa sih namanya? Lebih kuat Pak. Karena di kinar sini. Ya 1:5 ya. Kalau 1:6 bisa nggak? Bisa. Ya bisa saja Bisa, ya. Pak. Tapi Pak kayaknya Pak kalau terlalu banyak pasirnya Pak, ada gampang ini Pak, gampang keropos begitu Pak. Ya betul ya. Nanti kamu Di sini, sesuaikan aja. Yang mana yang kamu pilih ya? Sesuaikan aja. Ya. Iya Pak. Ya kalau kamu mau kuat ambil ini aja. Ini misalnya ya, ini kalau kamu mau kuat. Kalau kamu jadi pengawas BTN, ya bisa ini curi-curi, curi-curi. Ya, ngerti nggak? Mengerti, Pak. Ya kan berarsitektur itu sesuai kebutuhan kan maksudnya. Saya nggak ajari yang jelek-jelek ya, tapi ya bisa. Kalau BTN biasanya begini, tapi enggak juga sih BTN segini ya. BTN juga kadang-kadang segini juga ya. Situasional saja ya. Jadi 1 semen, 3 3 arko pasir. pasir. Ya, air secukupnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ada yang mau didiskusikan dari sini? Ada yang mau didiskusikan dari sini? Jelas Pak. Kemarin kita sudah bahas batu ya. Kemarin kita sudah bahas batu ya, batu gunung sudah kan? Batu sudah bahas ya. Kalau batu kita sudah bahas kemarin kan, sudah ya? Iya Pak, Batu. sudah Pak. Sudah Pak. Oh ya, oke. Sekarang kita naik lagi slope. Slope itu apa kemarin? Beton ya? Beton Pak. Beton bertulang Pak. Ya. Kalau di mana? Di rumah ya, di sebuah bangunan, di sebuah bangunan beton itu apa? Kalau di sebuah bangunan yang termasuk beton apa? Dinding, Pak. Masuk ke dalam bangunan rumah sederhana. Coran Pak. Nah, yang pertama apa? Dari bawah apa? Yang mana termasuk beton dalam rumah sederhana? Slope, Ya, slope. Apalagi? ring balok, ring Dari balok, bawah, dari bawah. Slope, terus apa lagi? balok latte, Ya, oke. Terus? Kolom. Oh ya, kolom. betul. Ya, kolom. Atau tiang ya. Bisa ya. Iya. Nyebutnya kolom atau tiang. Apa lagi? Ring bal. Oke, bagus. Apa lagi? Itu saja Pak. Ada Setahuku. lagi. Untuk rumah sederhana. Itu Pak biasa Pak, apa ini kanopi itu Pak untuk Level, penutupnya Pak. teras Pak biasa Pak. Ya ini, dak beton ya. Iya Pak, dek beton Pak.
dak beton atau teras ya. Iya Pak. Teras atau betul kata temanmu tadi tritisan atau kanopi, bukan kanopi, tritisan ya, tahu tritisan tuh? Biasanya Tritisan, Pak. di samping jendela itu ada atap Iya, Pak. menempel. Oh iya Pak. Biasa Biar air sebut hujan nggak alasan tidak juga, Pak. langsung kena jendela Pak. Ya betul, itu dak beton teras, dak beton dan dak beton teras ya. Ini maksudnya dak beton teras ya. Tritisan beton ya. Iya, Pak. Apalagi? Pernah lihat kuda-kuda ampik enggak? Hah? Belum Pak. Masa nggak tahu kuda-kuda ampik? Itu loh kuda-kuda dari Batu Merah. Oh iya Pak. Pernah Iya, Pak. Pak. Pernah Pak. Ya ini ya. Itu kan ada betonnya kan? Iya Ada, Pak. Pak. Ada betonnya Pak di ujungnya Pak. Di atas. Di tengah dan di atas toh? Iya Pak. Di tengah dan di sisi-sisi atas ya. Ya kan? Iya, Pak. Cewek-cewek sudah pernah lihat ampik? Cewek-ceweknya? Belum Pak. Masa belum? Cowoknya sudah pernah lihat ampik? Sudah Pak. Kalau kita cowok-cowoknya sudah Pak. Ceh. Nanti Tunggu, Pak kita Bapak. ajak. Nanti kita ajak cewek-ceweknya mungkin Pak. Kita pergi lihat-lihat mungkin Pak. Cowok-cowoknya enggak usah ya. Cuci piring aja. Tunggu ya Bapak carikan ya. Mana. Tunggu ya Bapak carikan dulu ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar. Kelihatan ya? Kelihatan kan nih? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah ini ampik. Kelihatan ya? Cewek-cewek. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Nah ini ampik. Ini namanya ampik. Apa namanya cewek-cewek? Ampik. Nih. AMPIG. Ampik. Biasa Ya, di ampik ini. Nah, ini kan betonnya kan ada ya? Kelihatan nggak nih betonnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan termasuk beton kan? Ada tulangannya. Ya. Iya, Pak. Nah, biasanya juga ampik itu di sisi-sisi sini, yang tangannya ini, kakinya ini, itu juga dilapisi dengan beton agar batu merah ini tidak rubuh. Ngerti nggak? Kelihatan nggak kursornya Bapak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini dia. Oke? Ya, ini ampik. Kelihatan ya? Mana nih PowerPoint-nya Bapak? Nah, sekarang itu kan beton. Ya, beton ya. Oke? Nah, beton itu apa komposisinya? Pasir, air, semen, sama kerikil Pak. Biasanya Pak. Oke, bagus. Jadi apa komposisinya? Pasir. Semen mau dulu ya?
Iya Pak, Semen ya. semen. Habis itu pasir. Pasir, Habis itu kerikil biasa Pak. bukan kerikil, split. Nah, itu Batu sudah mungkin split, Pak. pakai kan batu ya. Ya, Iya Pak. apalagi? Air, Air, apalagi? Habis. kapur Pak. Kok kapur? Jarang sekarang orang pakai kapur. Kayaknya cuman itu Pak, setauku Pak. Kalau Bapak tambahkan ini, Oh iya Pak, betul Pak. Iya Pak, Iya. besi tulangan. iya masa tidak ada besi tulangannya gimana sih? Ya, ya. Iya Pak. Ini Mi beton, komposisinya beton ya. Bisa ya? Bisa Pak. Nah, semen. Merek-merek semen apa? Tonasa. 3 roda, Ya, 3 betul. roda. Biasanya yang paling bagus Tonasa ya, Tonasa nih, Oh iya Pak, paling laris. Apalagi? 3 roda, Oke. semen Manokwari. Oh, ada yang Manokwari ya? Iya Pak, yang di Papua Pak. Manokwari, apalagi? Gresik, Oh iya Pak. Padang. Ada yang baru, Holcim. Ya. Iya Pak. Apa Semen lagi? Garuda, Pak. Garuda. Oh, Garuda ada. Oh ya, Garuda. Merah Putih, Jakarta. Oh, ada ya. Rucika Pak. Kalau Rucika, Oke, merah putih ya. Garuda ya. Apalagi? Rucika Pak. Adakah Rucika? Oh tidak Pak, salah Pak, itu pipa. Iya, itu pipa ya. Dan lain-lain. Nah, kalau yang beredar di wilayahnya di Kota Kendari atau di daerahmu apa? Ini ya. Ini ya. Tonasa Pak. Ya, yang ini ya. Sama Holcim. Holcim sudah ada, Bapak lihat. Iya, Holcim juga Pak. Ya, yang ini tidak ada di Kota Kendari ya. Ada lagi nggak yang beredar di Kota Kendari? Ini merek-merek semen. Terus ciri-ciri semen. Yang bagus apa? Ada sesuai SNI ini ya. Ini ada sesuai SNI tapi Bapak lupa. Suatu nanti bisa kamu baca-baca. Ya. Apa pertama? Apa? Berwarna apa? Berwarna abu-abu Pak. Ya, cenderung. Nggak tahu ya ini ya, ini nanti Bapak soalnya tukang suka yang warna-warna gelap. Karena kalau semen yang warna gelap, betonnya juga, jadi tukang itu suka pakai semen yang berwarna gelap. Karena gelap itu menurut tukang identik dengan banyak semen. Ngerti nggak? Kalau banyak semennya katanya bagus. Jadi yang paling laris ini yang berwarna gelap. Ya, apa lagi? Apa? Hah? Apa? Tidak Ini tahu yang Pak. penting tidak apa? Tidak apa? Tidak keras, tidak mengeras. Tidak Tidak mengeras mengeras. Pak. Ya, maksudnya kalau tidak mengeras ya berarti sudah rusak. Tidak menggumpal. Ya, ini ya biasanya kalau secara visual ya. Ya. Ini enggak sesuai ya, nanti kalian cari yang sesuai SNI ya. Ini yang ini aja. Secara visual ya. Nanti kalian cari yang sesuai SNI ya. Bapak enggak hafal kalau sesuai SNI. Ya, ini. Biasanya ini ya, bersih ya.
Ya kan? Oke? Bisa ya? Ada lagi nggak selain ini? Ada lagi nggak? Kayaknya tidak ada, Pak. Sepertinya kayaknya tidak ada, Pak. Jadi semen yang mana ya? Oke, sekarang semen sudah. Pasir kemarin sudah ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Pasir sudah. Batu split kemarin sudah. Sudah, Pak. Ukuran-ukurannya sudah ya? Iya, Pak. Kalau air gimana? Air Air kayaknya yang belum, Pak. bagus untuk Air, apa? Beton. Air apa? air yang bersih, Pak. Ya, air bersih atau air yang dipakai minum oleh manusia. Ini ya. Tapi Pak, biasa Pak saya lihat kalau ada tukang-tukang toh Pak, mereka itu biasa airnya Pak kayak sudah warna kuning Pak, biasa sudah tercampur pasir-pasir di dalamnya. Apakah itu Pak bisa mengurangi usia beton Pak? Saya rasa tidak, Pak, karena masih mengandung mengandung air pasir situ, Pak, tidak mengandung air yang seperti pecek, tidak, Pak. Yang penting mengandung air lumpur, Pak. Ya, oke ya. Kalau yang Bapak sebutkan ini sesuai SNI. Ya. Ini. Ya. Ya kalau praktek di lapangan ya enggak masalah ya. Ya. Iya Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Kalau di lapangan ya beda tuh di lapangan dengan di SNI. Karena kamu sesuai dengan kebutuhanmu kan, kamu mau pakai SNI atau sesuai di lapangan juga ya enggak masalah ya. Terus airnya itu bening, tidak berwarna. Ya, ini air yang bagus. Kalau air yang dipinum manusia berarti air sumur bor, ya. Ya. Air sumur, toh, sumur gali, sumur apa? Air sumur gali. Ini boleh ya. Air bening tidak berwarna. Bagaimana kalau dengan air hujan? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Apa yang dikhawatirkan? Berlumpur, Pak, airnya. Air hujan itu apa? Tingkat asam ya, tingkatnya. Nanti Bapak di keasaman ya. Iya Pak, ada tingkat Tingkat keasaman ya cukup tinggi. Ya, dikhawatirkan terhadap kualitas betonnya. Oke, kalau air laut? Tidak bisa Pak, Ya, Ada kadar garamnya, Pak. ya, karena mengandung garam. ya tingkat salinitas tinggi. Ya, dikhawatirkan ya, Iya, Pak. tingkat salinitas tinggi. Jadi dikhawatirkan itu kropos ya. Iya, Pak. Ini Pengaruhnya propos. karena air garamnya, Pak. Mencari garam. Ya. Nah, kalau teman-teman tanya-tanya ya kalau mau pakai air yang ada pasir-pasirnya, air yang ada semen-semennya itu kan di lapangan ya. Ya bisa aja seperti itu. Itu tidak bisa kita bilang salah itu. Ya bisa aja. Kan sesuai kebutuhan saja. Ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Terus habis air apa lagi? Si tulangan Pak. Nah, besi tulangan. Nah, ini besi tulangan itu ada berapa? Besi jenis ya, nanti Bapak dikoreksi ya. Jenis apa? Jenis ya apa? Apa ya? Jenis besi tulangan. Ada 2 ya? Ada yang SNI. versi oh, Ya, yang ini dulu kita bahas, yang SNI atau non SNI. SNI. Kalau non SNI disebut apa? Besi apa?
Yang non SNI disebut juga besi apa? Ban Besi banci. ya, pernah dengar kan? Iya Pak, pernah Pak. Ya, Belum ini Pak, Yang- baru disebut- dengar. Yang iya lempe-lempe Kak? itu Pak, yang lempe Pak. Hah? Yang banci itu biasa dah kayak tidak terlalu keras dia Pak. Dia gampang kayak dikasih bengkok begitu Pak, kadang dah Ya, retak. kalau tulangan besi apa? Tulangan besi SNI ya, apa ukuran presisi ya, Presisi. biasanya berapa? Pas gitu ya, 12 meter ya? Dia Pak 12 meter Ya, panjangnya. ya. Biasanya pas 12 meter. Kalau besi banci Mungkin ya, kadang dah 11, kurang mungkin, ya 11, sekian. Ya. Ya, tidak presisi. Ya. Ya kan? Iya Pak. Ya. Heeh. Tadi betul kata temanmu, kalau SNI tadi dia masif, ya, keras, apa lagi? Masif dan lentur keras mungkin ya? Pak. Hah? Lentur juga mungkin Pak. Lentur juga mungkin Pak. Tidak gampang patah begitu Pak atau retak mungkin. Ya boleh ya. Tetapi maksudnya lentur keras ya gitu ya? Ya, ya, mungkin begini ya. Ya Pak, Lenturnya lentur masif keras. ya. Ya, oke. Kalau SNI, kalau yang banci, ya, iya kan? Nih, Dia oke? kayak ini Pak. Nah, Kayak lemas Pak begitu. Ini. ya, ya. Kalau warna, kalau SNI itu biasanya putih bersih, ya, glowing, iya kan? Ya. Iya Pak. Kalau yang banci putih bersih juga tapi enggak glowing ya. Tidak glowing. Ini ya. Yang mana lebih bagus kamu gunakan? SNI Pak. Kalau SNI Pak. Tapi ini Tapi, besi Pak, banci jarang orang jual ya. iya Ya, Pak. jarang orang jual ini. Kalau biasa Pak, kalau omku yang di Timika Pak, biasa dia pesan dari Jawa Pak. Lewat ekspedisi Pak. Berarti dia ini ya. Berarti dia pesan banyak ya. Iya Pak. Untuk Bagaimana Pak tulangan yang menggunakan bambu Pak? Oh ya. Jangan dulu. Yang mana kalian bagus gunakan? SNI Pak. Ya, Pak. oke, SNI. Ya, bisa juga kalian pakai besi banci tapi sesuai kebutuhan ya. Ya, sesuai kebutuhan itu misalnya ya mungkin bisa kamu campur untuk sengkangnya atau begelnya pakai banci. Nanti tulangan utamanya pakai besi SNI gitu. Bapak Anda ajar yang jelek-jelek ya. Bisa juga seperti itu. Ya, ya Pak. ya Tapi, Pak, dicampur-campur ya- ya. Biasa juga Pak, ini Pak, yang banci itu Pak, mereka pakai untuk ini Pak, biasa begelnya ini untuk balok latte Pak biasa. Ya, betul. Ya, apalagi kalau untuk rumah BTN ya. Iya Pak. Ya, rumah BTN itu paling laris besi banci. Tapi kalau di Kota Kendari saya lihat hanya 1-2 rumah aja yang hanya 1-2 perumahan aja yang pakai besi banci ya. Yang lain itu sudah pakai SNI.
Ya. Jarang digunakan ya besi banci ya. Biasanya kalau kita mau praktek, biasanya kalau waktu itu Bapak mau praktek sama senior-seniormu, kita pakai besi banci. Tapi jarang yang jual ya. Hanya toko-toko tertentu aja yang jual. Ya. Oke. Oke, Pak. Nah, ini terkait semen. Terkait semen ini Bapak juga enggak terlalu hafal ya. Nanti kamu cari di internet ya. Ya. Kelas-kelas Oke, semen Pak. ya, kelas-kelas kayaknya ada tuh kelas-kelas semen ya. Bapak enggak ngerti ya, kelas semen. Nanti kamu cari di internet ya. Kelas-kelas semen, ada semen kelas A gitu ya. B, C gitu ya. D, E, F. Kayaknya nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Tapi intinya di sini ada begini, intinya di semen ini begini intinya. Semen itu disesuaikan dengan fungsi bangunan. Kalau di sipil ya, saudara kita di sipil, penggunaan semen ya disesuaikan dengan apa? Apa tadi Pak bilang? Daya tahan bangunan, Pak. Ini Oh, dengan fungsi. ya Fungsi fungsi bangunan. bangunan. Jadi gini maksudnya Bapak begini kalau fungsi bangunannya misalnya begini. Misalnya begini ya. Misalnya fungsi bangunannya pelabuhan. Ya. Ya. Paham nggak? Nah, dia harus menggunakan apa? Semen yang berkarakter apa? Berkarakter apa? Tahan Tahan. air, Ya, tahan itu. air dan korosi. Ya, Korosi misalnya mungkin, Pak. begitu. Nah, ada semen jenis itu. Nah, semen itu semen yang mana? Semen yang mana? Paham nggak maksudnya Bapak? Paham, Ngerti Pak. nggak? Ya, ini gini maksudnya. Jadi misalnya semen tonasa. Kemarin Bapak itu jalan-jalan ke antar istrinya Bapak beli ikan. Ya kan itu ada dermaga yang dibangun tuh di dekat pasar ikan itu. Jadi pas dibersih-bersihkan sama tukang Bapak lihat-lihat semennya tonasa. Tapi ada memang jenis semen khusus untuk itu ya. Paham nggak? Paham nggak maksudnya Bapak ini? Paham. Jadi semen itu disesuaikan dengan fungsi bangunan. Nah, misalnya untuk bangunan high rise building atau bangunan tingkat tinggi ya. Ya, bangunan tingkat tinggi. Tentu juga berbeda semennya, semen khusus, ada semen yang kelas apa gitu. Ngerti nggak maksud Bapak? Iya. Apakah dia kelas A, kelas B? Paham nggak maksudnya Bapak? Atau misalnya Paham, Pak. Bangunan tahu Rubana. Tahu Rubana nggak? Rubana itu basement. Tahu basement tuh? Iya, Nah, Pak. Rubana Yang di itu bawah kepanjangannya, Rubana itu bawah tanah. ruang bawah tanah. Bahasa Indonesianya itu Rubana ya. Nah, itu juga semennya itu khusus. Ya, semennya itu Khusus, Pak. khusus. Ya, misalnya tahan air. Ya. Ya kan? Tahan air, karakteristiknya harus tahan air, apalagi stabil, ya. Ya, maka dipilihlah semen yang menyesuaikan dengan karakteristik ruang bawah tanah. Gitu. Paham nggak maksudnya Bapak? Jadi semen itu enggak sembarang pakai, tapi ada karakteristiknya ya. Ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, tadi besi tulangan sudah, semen sudah.
Nah, tadi beton ya. Beton itu apa saja sih? Ini ya. Ya. Iya, Pak. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau di Kota Kendari kan kita sudah jelaskan ya, bahwa rumah lokal setempat, ya rumah lokal setempat, apa sih rumah lo apa? Pengetahuan ya, pengetahuan beton oleh tukang lokal itu apa? Masih kurang, Pak. Masih kurang mungkin. Ya, pengetahuan beton oleh tukang lokal itu Masih kurang mungkin, Pak. masih kurang itu dari kacamata apa? Dari kacamata Dari ini, Pak. masih kurang itu dari kacamata akademisi ya. Iya, Pak. Ya, ya dari kacamata akademisi ya, yang masih kurang itu. Jadi jadi tukang yang kalian apa? Tukang yang kalian cenderung subordinasikan atau kalian bilang pengetahuannya kurang, tapi merekalah ujung tombak pembangunan perumahan apa? Rakyat. Iya kan? Ya. Justru bukan kalian. Iya kan? Iya. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya. Justru Justru kehadiran kalian di suatu proyek atau pekerjaan pembangunan rumah atau gedung justru menambah apa? Biaya pembangunan. Betul nggak? Iya. Atau enggak? Hah? Begitu kah? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Masa? Kenapa itu? Kenapa bisa terjadi? Karena kalau Karena kalian tidak bisa memberi solusi apa? Pemecahan arsitektur yang paling ekonomis. Ekonomi. Ya kan? Betul, Pak. Karena kalian terlalu SNI. Betul, Pak. Ya, SNI itu cenderung biaya tinggi. Ya, ngerti ya? Maka tadi kita cerita kemarin dari itu pasir, Nambo, bisa dipakai apa? Pernah cerita nggak Pak kemarin Bapak? Cerita? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Belum atau sudah? Misalnya pasir Nambo,
Belum cerita ya? Beton lokal di Kendari. Bapak sudah pernah cerita ya? Sudah pernah cerita nggak? Belum ya? Oh diam. Belum, Pak. Hah? Misalnya beton itu kan SNI-nya berapa? Kemarin 1:2:3 ya? Iya, Pak. 1:3 misalnya banding 4. Sudah pernah Bapak kita cerita ini kan? Ini beton ya. Satu ini apa? Semen, Semen, Pak. Dua, pasir, Sir, tiga, pasir. Kerikil, Pak. split. Iya, Pak. Batu split. kerikil. Iya, Pak. Batu split ya. Iya, Paham Pak. ya? Nah, kalau SNI kan kalau kita bikin beton kan harus ada batu split, ya. Iya, Pak. Ada batu split. Batu split mahal ya. Berapa harganya kemarin batu split? Sudah kita bahas kah? Belum, Pak. Hah? Belum? Belum ya? Sudah atau belum? Belum kayaknya, Pak. Tahu batu split, ah? Tahu, Pak. Yang cewek-cewek? Yang cewek-cewek? Batu yang kecil-kecil, Pak. Ya. Betul. Belum tahu ya? Tunggu ya Bapak carikan ya. Wah, enggak ada sini. Enggak ada ya? Enggak pernah lihat ya? Cewek-cewek. Itu ada Bapak kirimkan di grup. Ah, coba lihat di grupnya itu, sudah ada. Kelihatan ya? Oh, sudah kirim di grup ada? Ada, Pak. Nah, itu. Itu batu split ya? Sudah ya? Sudah tahu tuh? Iya, Pak. Tahu, Pak. Iya, Nah, itu Pak. batu split. Oh, iya, Pak. Ah. Nah, itu mahal harganya ya. Siapa tahu berapa harganya itu kalau di Kota Kendari? Berapa? Saya tidak tahu, Pak. Ada yang tahu nggak? Berapa harganya itu? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. 1 juta berapa? 200 sampai 500 ya, sekitar itu mungkin. Ya, ini. Batu split sudah ya kita bahas ya. Perasaan sudah deh. Belum ya? Ini ya. Kalau ukuran-ukuran batu split berapa? Ukuran-ukurannya, tahu nggak? Belum. Perasaan Bapak sudah bahas deh, belum ya? Hah?
Sudah ini, belum kah? Sudah atau belum? Aduh, kalian kok diam? Hah? Lupa Pak. Tapi kayaknya sudah Pak di pertemuan pertama Pak kalau tidak salah. Iya, kalian ini gimana sih? Perasaan sudah ada yang ukuran berapa? 2/3, ya. 3/4, ya. Berapa lagi kah? Ini kan sudah pernah bahas ya? Iya Pak. Ya kan? Masa belum? Saya ingat Bapak sudah. Nah ini batu split ini kalau nggak salah harganya Iya, cukup Pak. mahal ya. Berapa harganya per rit? Sudah Pak, sudah Pak. Berapa harganya? 1,2 ya? Berapa? Sampai dengan 1,5 ya? Ini kalau nggak salah harganya ya. Bisa ya? Jadi kan batu dipecah-pecahkan kan secara mekanis kan? Iya, Ukurannya Pak. seragam kan? Nah, kalau SNI itu kan pakai ini, batu split. Batu split itu kan mahal ya? Ya. Iya, Pak. Nah, makanya itu tukang lokal, beton lokal oleh tukang lokal, ya biasanya tuh batu split itu diganti. Ya, batu split itu diganti dengan, ini diganti ya. Ya, diganti ya. Dia Iya. ganti dengan 1/3 atau 1/4 pasir kasar. Paham gak ini? Paham Pak. Nah, ini. Jadi mereka membuat beton, coba perhatikan Bapak, mereka membuat slope. Mana tadi beton-beton itu? Jadi mereka buat slope, buat balok lantai, kolom tiang, ring bulk, dak beton teras. Beton ini tidak menggunakan batu split, tetapi hanya menggunakan pasir kasar. Paham nggak maksudnya Bapak ini? Nah, sampai ada yang membuat pelat lantai untuk bangunan 2 tingkat hanya menggunakan ini. Ya. Iya Pak, bisa cuman pakai pasir kasar Pak. Ya. Ya, sehingga lebih ekonomis. Ya, sehingga lebih ekonomis. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Kalau pasir kasar sudah pernah lihat ya? Pasir ini. Iya Pak, pernah Pak. Pasir apa lagi namanya? Pasir Pasir Unaha. kasar. Belum Pasir Pak. Unaha. Belum tahu, Pak. Belum pernah lihat pasir Unaha? Masa belum pernah? Belum Pak. Aduh, mana itu pasirnya ya? Bapak cari dulu ya. Aduh, ada itu ya, tapi nggak tahu di Bapak simpan di mana. Pasir Unaha itu apalagi namanya? Perasaan Bapak sudah pernah tunjukkan belum ya? Belum ya? Belum Pak. Masa belum? Pernah Pak cuman pasir apa dulu? Pasir Wangku kalau tidak salah Pak. Jangan pasar Nambo. Pasir Nambo. Tunggu Bapak cari dulu. Tunggu ya, sabar ya. Pasir Unaha. Ah, ini nih, ada Ji. Kelihatan ya?
Ada nih. Ada ternyata di internet. Nih, kelihatan ya? Nih, kasar ini. Oh dia Pak agak gelap tuh Pak berarti. Kayak Iya, tapi kasar, banyak kerikil-kerikilnya. iya Pak baru kayaknya Pak biasa banyak apanya nih kayak pokea-pokeannya begitu Pak. Masa? Iya Pak. Cangkang-cangkangnya Pak kalau tidak salah Pak. Ya. Nggak bisa tercopy. Gimana sih ini? Nggak kelihatan ya? Itu di kampus banyak pasir Unaha. Ya. Di kampus itu banyak pasir Unaha. Tunggu ya Bapak carikan ya biar lebih jelas ya. Sabar ya. Saya nggak tahu di mana itu pasir Unaha. Sabar ya Bapak carikan dulu ya. Sabar. Aduh, di mana nih? Sabar ya. Bapak nggak tahu di mana disimpan. Sabar ya, Bapak perlihatkan dulu. Sorry. Ini kayaknya. Kelihatan nggak nih? Ini kelihatan Pak. Nah ini, karena kelihatan yang terlalu kentar. Ini pasir Unaha yang sebelah ini. Yang B. Ya, banyak kerikil-kerikilnya. Ya. Ya. Iya Pak. Nah ini, pasir ini sering kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Hanya gambarnya kurang bagus ya, agak gelap. Ini kelihatan kan kerikilnya? Nah, pasir ini jenisnya pasir kasar. Jadi ini sering orang gunakan, tukang lokal gunakan ketika mereka buat beton. Jadi kalau sudah pakai ini, mereka sudah tidak pakai batu split. Paham ya? Ya. Bisa? Iya Pak. Bisa Nah ini Pak. juga, yang ini sebelah kiri ini, yang A, ini pasir Nambo. Pasir Nambo itu agak kasar. Ya, pasir Nambo ini sering digunakan oleh tukang lokal sebagai bahan pembuatan slope. Apa? Bahan pembuatan apa? Beton? Beton slope. Nah, ini. Ya. Nah, ini pasir Pohara. Kelihatan ya pasir Poharanya yang gambar A ini. Ya. Ini
sering digunakan untuk plesteran. Ya, plesteran apa? Fondasi, dinding. Ini gunakan pakai pasir pohara yang agak halus. Ya, ini batu split. Kelihatan kan batu splitnya yang B? Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, itu kelihatan ya? Nah, coba perhatikan Bapak. Nah, untuk kalian harus paham ini, ngerti ya. Jadi intinya juga bahwa batu split ini yang mahal sering diganti dengan pasir pasir kasar. Ngerti nggak? Iya. Iya, Pak. Nah, sini Bapak. Tunggu ya. Kelihatan ya? Gimana nih sama Bapak mau crop? Nah, ini. Kelihatan ya? Nggak kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Jadi ini pasir Nambo yang merah, yang ini pasir Unaha, ini pasir Pohara, ini batu split. Nah, kalau bikin beton, ya. Nah, ini tadi yang Bapak bilang, 1:3 itu pasir kasar, sampai ke mereka bikin plat lantai, ya. Ini untuk bangunan rumah 2 lantai, ya. Rumah 2 lantai. Ya, sehingga lebih ekonomis. Mereka tidak menggunakan lagi batu split. Ya. Nah, untuk pasir Nambo yang warna merah ini, ya, pasir Nambo. Kemarin kan sudah ada ciri-cirinya pasir Nambo, Bapak sudah kasih kan? Ya. Belum? Ya, pasir Nambo itu sering digunakan pada slope. Pada apa? Slope rumah rakyat. Nah, slope-nya itu komposisinya yang sering digunakan adalah 1:4. 1:5. 1:6. Nih. Ya, jadi mereka bikin slope sudah tidak pakai batu split lagi, tapi menggunakan pasir Nambo yang agak kasar. Bisa ya? Sehingga lebih ekonomis. Kan kemarin kita sudah diskusikan bahwa pasir Nambo itu pasir Nambo agak kasar. Ya. Nih, pasir Nambo ini agak kasar nih. Ya, ada batu-batu splitnya, batu-batu bukan batu-batu split, sorry, batu-batu kerikilnya. Batu-batu kerikilnya itu warnanya putih-putih ya. Pasir Nambo agak kasar ya, ada kerikil, mengandung kerikil. Mengandung kerikil berwarna putih. Nah, kerikil ini yang kemarin kita sudah diskusikan diduga banyak mengandung zat kapur. Ya. Bahwa zat kapur itu apa? Merupakan apa? Kemarin bahan baku utama dalam pembuatan semen.
dalam pembuatan semen. Nah, makanya pasir Nambo itu kalau digunakan sebagai slope dengan karakteristiknya yang berbatu-batu putih itu dibuat slope menggunakan pasir Nambo, makanya slope itu cepat kering. Ya, cepat kering. Nah, kelemahan dari pasir Nambo, pasir Nambo juga punya kelemahan. Ya, kelemahannya pasir Nambo itu ya banyak mengandung lumpur. Ini juga kelemahannya pasir Nambo ya. Ya. Bisa ya? Ya, jadi kalau kita mau membuat beton sesuai dengan pengetahuan lokal bisa juga ya tanpa menggunakan batu split. Ya. Ya kan? Ya. Hei, kok diam? Iya, Pak. Bisa ya, itu beton ya. Jadi itulah tadi yang kita diskusikan di atas bahwa ini kalian itu tidak bisa memberi solusi pemecahan arsitektur yang paling ekonomis ya. Sehingga itu kamu itu enggak laris di masyarakat ya. Kalian itu enggak laris di masyarakat karena itu. Karena ini. Ya. Ya, bisa ya? Bisa nggak? Artinya, apa artinya? Artinya, yaitu tadi, kapan kalian harus ber-SNI, kapan kalian harus ekonomis. Paham nggak maksudnya Bapak? Hah? Ngerti nggak? Paham nggak ini maksudnya? Paham nggak itu? Paham, Pak. Ya, jadi kapan kalian harus ber-SNI, kapan juga kalian harus ekonomis. Kalau kalian menghadap masyarakat, ya ini kalian pakai prinsip-prinsip ini. Kalau kalian membangun gedung negara misalnya, kalian harus pakai prinsip-prinsip ini. Oke? Bisa ya? Sudah ngantuk ya? Oke, Bapak kasih satu lagi ya, biar rendah ini ya. Biar besok kita lanjut ke lantai atas. Kalau di beton itu, apa? Kalau beton itu ada kualitasnya. Ada apa beton? Nih, beton itu ada kualitas. Ya, kualitas beton ya sama dengan apa? Mutu beton. Itu sama dengan apa lagi ya, Bapak lupa. Sama dengan kuat tekan kayak kuat tekan. Sama dengan apa lagi? Sama dengan apa lagi? Sama dengan pokoknya ada istilah-istilahnya ya. Ini terakhir itu sama dengan K. Disimbolkan dengan K. Ya, bisa ya? Ini disimbolkan dengan apa? Dengan apa? Dengan Pak. Nah, dengan K. Ya, K. Jadi kualitas beton itu simbolnya K. Ya, kualitas beton itu simbolnya K. Nah, di SNI itu sudah diatur. Ya, KK itu sudah diatur ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ada K50 gitu ya. K75. Kayaknya beda-beda 25 deh, K100. Gitu ya.
K125, K130, begini ya. Ya, nanti Bapak dikoreksi kalau salah 135, K140 gitu ya. 140. Pokoknya kok 55? Sorry. Satu ya? Beda-beda 25. Hah? Kok 35? 75, 135, 135 ya? 120 tambah 25 berapa? 75, 150 sini ya. 175 ya. Kayaknya beda-beda 25 ya. 200 K 225 K 250 ya, K 300 ya. Sampai mungkin K 500 ya, sampai mungkin nanti Bapak dikoreksi kalau salah 700 mungkin ya. Nah, ini adalah kualitas-kualitas apa? Kualitas apa namanya? Beton. Nah, ini adalah kualitas beton ya. Nah, inilah yang apa? Yang kualitas beton ini. Nah, kalau mortar atau apa ya? Atau ya mortar kayaknya. Kalau mortar itu kualitas betonnya ini K50. Bapak dikoreksi kalau salah ya. Mortar ya? Mortar spesi itu atau spesi ya? Atau apa lagi? Adukan. Campuran. Atau apa lagi istilahnya? Ini ya, plesteran. Nah, ini itu kualitasnya itu 50. Paham nggak maksudnya Bapak ini? Nah, ini kualitas beton. Jadi harus standarnya 175. Nah, misalnya begini. Misalnya si Surya. Ya, misalnya Surya itu punya proyeknya itu tentang pasar, misalnya pasar baru tuh berlantai 2 misalnya. Jadi pada saat kan kalau kalian mendesain itu kan lintas ilmu ya. Misalnya kalian mendesain denahnya pasar baru. Terus ketika mau dibangun, kalian kan kolaborasi lintas ilmu. Jadi sama saudara kalian, rekan kerja kalian dari sipil, sesuai dengan perhitungan softwarenya sipil, bahwa tiang atau kolom lantai 1 pasar baru itu sesuai dengan perhitungannya sipil itu, kalian harus menggunakan kolom lantai 1-nya itu harus karakteristiknya K300. Kualitas betonnya harus K300. Ngerti nggak? Oke, nah berdasarkan perkiraannya teknik apa? Berdasarkan perkiraannya rekan kerjamu yang dari sipil itu, bahwa untuk mencapai kualitas K300 itu kalian pakai misalnya komposisinya banding 4:5. Ngerti nggak maksud Bapak? Jadi kalian buat sampel di lapangan menurut perhitungan temanmu yang sipil, bahwa untuk mencapai K300 ini perbandingannya 1:4, 1:5. Nah, kalian langsung bikin beberapa sampel. Ya, buat beberapa benda uji. Ya, benda uji atau sampel itu ya. Terus kalian bawa ke laboratorium. Ya, kalian bawa ke laboratorium. Nah, laboratorium di Kota Kendari ini, kalau Bapak seingat Bapak, nanti Bapak dikoreksi ya, ada di PU sama di sipil, labnya Fakultas Teknik Sipil ya. Nah, jadi kamu sama temanmu ini bawa benda uji itu untuk diuji. Bocor lagi suara ini. Siapa itu?
Iya, walaupun ada menyala kalau masih tiketnya masih anu, karena masih masuk terus. Siapa itu yang bocor suaranya? Masih kita bocor. Hah? Oke ya, Bapak lanjut ya. Jadi kamu sama saudara temanmu yang sipil itu pergi ke lab untuk diuji di lab apakah 1:4:5 ini sesuai dengan K300. Jadi kamu bawa benda ujimu ke lab sipil. Setelah diuji ternyata 1:4:5 ini belum sampai dengan kualitas K300. Makanya berdasarkan hasil rekomendasi teknis rekomendasi staf di sana bahwa untuk mencapai K300 ya bukan 1:4:5 tapi mungkin ditingkatkan menjadi 1:2:4. Begitu. Dan harus diuji di laboratorium ya. Kalau kalian tidak diuji di laboratorium, ada bertanda tangan di situ, ada konsekuensi hukum di situ ya. Bisa ya? Paham nggak? Ya. Paham, Pak. Ya, Pak, paham. Nah, kayak begitu. Jadi untuk menentukan K300 ini harus diuji di laboratorium. Ya. Jadi misalnya kolommu K300, terus balok utamanya juga harus ada hasil perhitungan rekanmu di sipil. Ya, misalnya habis K300 mungkin diperkuat lagi menjadi K3,5 untuk balok utamanya. Ya, jadi beton itu ada kualitas-kualitasnya yang tadi KK itu. Ya. Oke. Bapak sudah kasih tugas ya? Belum ada tugas? Kok diam? Ada tugas enggak? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada tugas ya? Enggak ada tugas dari Bapak kemarin ya? Cuman mencatat, Ji, Pak. Sama kita kuis waktu itu, Pak. Oh. Oke, nanti Bapak kasih tugas. Nanti kalian bikin per daerah ya. Bikin apa per daerah ya? Iya, Pak. Per daerah, misalnya daerah Buton siapa, daerah Muna, sesuai dengan kampungmu ya per daerah. Cari pasir dan batu fondasi. Ya. Pasir dan batu fondasi, sebutkan cirinya. Ya. Oke. Iya, Pak. Ya, difoto nih sudah. Nggak ada ya, nggak kelihatan ya? Nih. Ya, soalnya ada 2. Ya, jadi per daerah, misalnya daerah yang dari Muna mana, daerah Buton mana, daerah Kendari mana. Oke ya? Bapak download absen dulu ya. Di sini yang absen 36 orang, yang hadir 16. Yang lain mana ini? Tidur mungkin, Pak. Nggak semangat kuliah.
Apa nama mata kuliahnya ya? Pengetahuan ya. Tanggal berapa kah sekarang? Hah? Tanggal 13 Pak. Tanggal 13 ya? Masalah download berarti ini. Oh ini ah. Sorry. Yang absen 31 orang. Tunggu ya, Bapak absen dulu ya. Salah download tadi Bapak. Tanggal berapa? Sekarang pertemuan minggu ke-11 ya? Lambannya kalian ya. Kayaknya udah selesai kita ini ya, kuliahnya ya. Sorry.